Sore kembali kita bertemu kembali. Hari ini membahas tentang analisa kredit modal kerja, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang analisa kredit, kemudian tentang eh, syarat-syarat analisa kredit, kemudian prinsip dalam pemberian kredit, ya seperti 5C, 7C, kemudian tentang eh, konsep dasar dalam pemberian kredit. Hari ini kita akan membahas tentang analisa kredit modal kerja. Jadi ini bagi auditor atau teman-teman mahasiswa bahwa analisa modal kerja ini sangat dibutuhkan untuk diketahui karena kita pada saat di lapangan kita tentu akan menemukan, karena objek yang kita periksa itu ada dua, ya. Ada kredit modal kerja, ada kredit investasi, kemudian ada kredit konsumer dan lain sebagainya. Tapi khusus hari ini kita akan membahas tentang kredit modal kerja. Kredit modal kerja ini ada yang sifatnya UMKM untuk kredit-kredit pada nasabah-nasabah UMKM. Mungkin ada di suatu bank menggolongkan itu adalah kredit retail, ada lagi mungkin dikelompokkan menjadi kredit komersial, ada menjadi kredit corporate. Penggolongan-penggolongan kredit itu tentu berdasarkan batasannya adalah nilai dari kredit itu sendiri. Oke, kita akan membahas tentang analisa kredit modal kerja. Analisa kredit adalah uraian secara tertulis yang berisi tentang evaluasi dan analisa serta usulan dari permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh calon debitur atau debitur. Analisa kredit itu harus dibuat dengan standar yang berlaku. Ya, standar itu yang berlaku di masing-masing bank. Ya, masing-masing bank tentu punya standar. Standar pembuatan analisa kredit untuk masing-masing jenis fasilitas kredit ditetapkan secara tersendiri sesuai dengan kebijakan dari masing-masing bank. Jadi antara bank satu dan bank lain tentu berbeda. Analisa kredit ini juga dibuat dan disiapkan oleh unit pengelola risiko. Atau ada juga di suatu bank ya yang membuat analisa kredit ya si AO-nya, gitu, marketingnya gitu ya. Tapi ada suatu bank yang memisahkan antara marketing dengan eh, pengelola risiko. Si pengelola risiko ini biasanya analis kredit di bawah divisi atau direktorat manajemen risiko. Baik itu yang ada di cabang, kantor wilayah atau regional atau kantor pusat. Itu sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi pada prinsipnya tidak semua analisa kredit itu akan dibuat di kantor pusat. Kalau itu wewenang cabang ya dibuatnya di cabang. Kalau wewenang regional dibuat di regional. Kalau wewenang kantor pusat ya dibuat di kantor pusat. Jadi tidak menumpuk di kantor pusat. Kemudian untuk modal kerja, ya. Kalau kita lihat secara struktur ya modal kerja itu adalah current asset dikurangi current liabilities. Current liabilities ini ada ya dari sifatnya operasional, juga ada yang dari pembiayaan. Tinggal dikurangkan aja berapa kira-kira antara current asset ini dikurangi piutang, bilang ke jadi di current asset ini, tapi kalau di bank nggak semua current asset ini akan dibiayai, tapi hanya inventory dan piutang, kemudian
dikurangkan dengan utang dagangnya, kurangi dengan biaya segera dibayar. Itu adalah kebutuhan modal kerjanya. Baru dari situ baru kita hitung kira-kira berapa sih fasilitas yang telah mereka nikmati, dan kemudian dihitung juga kewajiban dia membiayai sendiri. Biasanya untuk modal kerja ini nasabah itu diwajibkan untuk membiayai sendiri sebesar 20% dari total kebutuhan pembiayaan. Selebihnya itu baru dibiayai oleh pihak bank. Definisi dari modal kerja secara tradisional ini menunjukkan berapa banyak uang tunai atau aset liquid yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek yang dikenakan oleh kewajiban lancarnya. Perusahaan diasumsikan memiliki, dari contoh ini perusahaan ini atau nasabah ini diasumsikan memiliki 500 juta dalam aset yang akan dikonversi menjadi uang tunai dalam 1 tahun. Kemudian dibandingkan dengan utangnya. Dari utang ini nasabah memiliki utang totalnya 400 juta yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun. Sehingga nasabah ini perlu bantuan pembiayaan sebesar 100 juta. Atau dengan kata lain, modal kerja itu adalah total aktiva lancar dikurangi utang lancar, 500 juta dikurangi 400 juta, modal kerjanya ini adalah 100 juta. Ini adalah pendekatan gross ya, gross. Jadi dihitung karena asetnya dihitung semua, kemudian karena liabilitas itu dihitung semua. Ini modal kerja gross. Perhitungannya sederhana teman-teman. Untuk perhitungan modal kerja dengan pendekatan spreadsheet ya. Dari spreadsheet ini kita bisa menghitung kebutuhan modal kerja, yaitu dari delta piutang, ya delta piutang ditambah delta persediaan, kemudian dikurangi delta utang dagang, dikurangi juga delta dari biaya segera dibayar. Ya. Ini akan ketemu dari sini di jumlah, ini akan ketemu delta perubahan modal kerja. Kemudian kas tahun lalu itu berapa? Ya, baru ini dikurangkan, baru nanti ketemu tambahan modal kerjanya. Kita bisa ngitung ya dari contoh neraca, ya, proyeksi dan neraca historical yang kita bahas dari pertemuan kedua. Kita dari historical 2017 dan proyeksi 2018 ini kita bisa mengetahui berapa sih sebenarnya kebutuhan tambahan modal kerjanya. Dari hasil perhitungan ya, dengan menggunakan data laporan historical tahun 2017 dan proyeksi 2018, sebenarnya nasabah ini tidak membutuhkan pembiayaan. Ya. Kenapa? Karena utang dagangnya melebihi kebutuhan modal kerjanya. Nah, ini saya belum memperhitungkan dengan fasilitas pinjaman yang telah mereka nikmati. Dari utang dagangnya saja sudah melebihi dari kebutuhan mereka.
Berdasarkan data di atas diketahui bahwa nasabah tidak membutuhkan bantuan pembiayaan bank karena total WINIT itu hanya 145.621 karena total utang dagang dan biaya segera dibayar lebih besar dibanding dengan delta persediaan dan piutang. Jadi dengan diberikannya kredit jangka pendek sebesar 1,174,750 dapat dikatakan bahwa bank telah memberikan kredit yang over finance sehingga berpotensi bahwa pemberian kredit ini akan digunakan menyimpang dari tujuan semula. Jadi tujuannya untuk modal kerja tapi bisa juga digunakan untuk pembiayaan atau pembelian rekaset ya. Nanti kita buktikan pembuktiannya seperti yang kita jelaskan kemarin di analisa sumber dan penggunaan dana bahwa fasilitas yang mereka berikan itu ternyata dari proyeksi ini bukan digunakan untuk modal kerja tetapi digunakan untuk pembelian rekaset. Kemudian yang kedua ini adalah pendekatannya adalah pendekatan net trading aset atau bespoke capital need. Ya. Ini ngitungnya lebih mudah lagi, jadi bukan delta. Ya. Jadi dengan rumus begini kita bisa menghitung ya working need-nya atau WI need-nya tahun 2017 berapa, kemudian tahun 2018 berapa. Karena ngitungnya hanya dari total piutangnya berapa, ditambah persediaan berapa, dikurangi utang dagangnya berapa, biaya segera dibayar lainnya berapa. Nah, dari sini dijumlah, ketemulah kebutuhan modal kerja atau net trading asetnya berapa. Ini dari kebutuhan modal kerjanya. Oke, dari contoh kita menggunakan data laporan keuangan yang tahun 2017 dan proyeksi tahun 2018 itu diketahui bahwa net trading aset atau modal kerja dasarnya itu minus, ya, minus tahun 2017 itu adalah minus 487.747, kemudian 2018 itu adalah minus 633.368. Nah, udah lebih besar ya, totalnya lebih besar. Utang dagangnya masih dapat pinjaman lagi ya. Dapat pinjaman dari bank waktu itu tahun 2017 itu modal kerjanya itu 512.796. Kemudian tahun 2018 ini naik menjadi 1,174,750. Jadi dari data ini ya, dapat disimpulkan bahwa selama ini pemberian kredit bank itu sudah over finance ya. Over finance-nya tahun 2017 ini sudah 1,00543, kemudian tahun 2018 itu 1,808,118. Intinya seperti saya dijelaskan di depan tadi bahwa nasabah ini tidak perlu bantuan pembiayaan dari bank karena fasilitas dari para suppliernya telah melebihi kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah. Yang selanjutnya adalah pendekatan selanjutnya ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung modal kerja musiman. Ya. Jadi ini digunakan untuk membiayai kredit-kredit musiman seperti yang saya jelaskan kemarin. Contoh kebutuhan modal kerja untuk para pengumpul hasil bumi ya. Jadi pada saat
para petani ini panen, mereka perlu modal kerja yang besar. Sehingga pada saat berapa bulan kemudian setelah barangnya dijual, dilunasin, sehingga mereka menggunakan kebutuhan modal kerja normalnya. Sama dengan para pedagang pada saat menghadapi Hari Raya Idul Fitri atau Natalan Tahun Baru. Ya. Mereka butuh dana yang besar untuk stok pakaian ya, atau barang-barang kebutuhan yang terkait dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri maupun Natal Tahun Baru. Dalam penetapan besarnya komponen variabel net booking investment perlu dicari titik terendah, ya, titik terendah dan titik tertinggi. Ya. Ini ya nanti dibikin untuk titik terendah tertinggi ini akan digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan pembiayaannya. Ya. Jadi bukan yang tinggi ini ya, atau yang rendah ini. Jadi bukan di posisi ini atau di posisi ini. Dalam penetapan besarnya komponen variabel working investment perlu dicari titik rendah dan titik tertinggi. Untuk mengetahui WI titik terendah dan tertinggi maka diperlukan laporan keuangan per bulan atau per triwulanan. Dalam penetapan komponen variabel WI harus diperhitungkan juga mengenai pertambahan permanen WI sebagai akibat dari pertumbuhan penjualan. Ya. Ini contoh grafiknya ya. Kemudian dari grafik tersebut tergambar pola pergerakan dari WI musiman ya. Ini ada yang tinggi, ada yang rendah. Bagi bank yang membiayai WI musiman berlandaskan konsep dasar aset conversion cycle perlu menentukan titik terendah. Titik terendahnya itu di sini atau di sini. Kemudian selama 2 tahun ya, minimal 2 tahun, syukur bisa 3 tahun. Tergantung data yang tersedianya berapa. Titik terendah kalau di dalam gambar ini, titik terendah itu terjadi pada triwulan 4 tahun 2016. Itu sebesar 90 juta. Kemudian titik terendah pada terjadi juga di tahun 2017, yaitu triwulan keempat sebesar 120. Jika WI diambil dari titik terendah yang pertama, maka modal variabel dari WI yang dapat dibiayai adalah selisih antara ya, WI triwulan ketiga tahun 2017 yaitu 240 dengan titik terendah triwulan keempat tahun 2016 atau 90 juta, sehingga WI unitnya itu menjadi 150 juta ya. Ini diperoleh dari 240 dikurangi 90. Jika diambil dari WI titik terendah yang kedua atau yang terjadi triwulan keempat 2017, maka modal variabel dari working investment adalah 240 dikurangi dengan 120. Maka WI unitnya itu menjadi 120. Ini untuk membiayai kredit musiman. Dari contoh di atas dapat diambil titik terendah yang kedua, yaitu yang akan digunakan sebagai patokan dalam menentukan besarnya modal variabel yang dapat dibiayai dengan aset conversion lending.
Kemudian ini contoh untuk kredit modal kerja ekspor. Ini rumusnya adalah P dibagi penjualan kali 70% kali outstanding LC, atau bisa juga OP penjualan dibagi penjualan kali 70% kali sales kontrak. Kita ambil contoh ya. OP ini adalah dapat dihitung dari harga pokok penjualan, biaya administrasi dan umum. Kita totalkan ketemu operation untuk ekspornya ya. Biaya operasionalnya untuk ekspornya ya. Kemudian penjualan. Ya, ini kita ngambil contoh dari data tahun 2017 dan proyeksi 18 di laporan keuangan yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian contoh pada tahun 2017 ini ada outstanding side LC-nya itu sebesar 4556,761. Ini contoh aja ya. Dari data itu bisa dihitung bahwa modal kerjanya itu adalah 3032,511 dengan menggunakan rumus ini. OP-nya 17, 328, 636, kemudian dibagi penjualannya itu 18,227,044 kali 70%, kemudian kali outstanding side LC-nya sebesar 4556,761, dapat ditemukan atau hasil dari modal kerjanya untuk ekspor ini adalah 3032,511. Ini menggunakan rumus yang ini. Atau bisa juga dengan rumus yang kedua, yaitu OP dibagi penjualan kali 70% kali sales kontrak ya. Ini contoh yang kedua. Ini OP-nya untuk tahun 2017 sama ya. 18 ini ngambil dari proyeksi ya. Kita ambil contoh yang proyeksi ya. OP-nya 22 458,743, kemudian dibagi penjualannya 23 623 123. Kemudian untuk sales kontraknya kita ambil 5905781. Ya, dari menggunakan rumus ini, jadi dikali 70% kali sales kontraknya ini akan ketemu kredit modal kerja ekspornya itu sebesar tahun 2018 ini 3930,280. Pendekatannya berbeda, hasilnya berbeda. Kemudian selanjutnya ini ada untuk modal kerja kalau dari pendekatan perputaran usaha. Perputaran usaha itu pakai rumusnya OP diganti penjualan kali 70% kali target ekspor kali perputaran usaha. Contohnya ya, ini harga penjualannya OP-nya segini sama di atas tadi, kemudian dibagi penjualan ini,
Kemudian target ekspornya adalah tahun 2017, contohnya itu 10, 936, 226. Kemudian perputaran usahanya contohnya itu 3,4. Nah, dari dengan menggunakan rumus ini ya OP 17 328 636 dibagi 18 227 044, kemudian dikali 70% kali targetnya 10936 226, kemudian perputaran usahanya 3,4. Ketemulah modal ekspornya, modal kerja untuk ekspornya sebesar 7278027. Untuk proyeksi tahun 2018 ketemunya 9432672. Untuk kredit konstruksi, ya, kredit konstruksi atau yang digunakan untuk modal kerja bagi para kontraktor. Ini rumusnya adalah T kali NP. NP ini adalah nilai proyek, kemudian dikurangi P ini pajak, kurangi K ini keuntungan, kurangi UMK. Ya, UMK itu biasanya dihitung sekian persen kali nilai proyek. Ini sederhana ya, jadi teman-teman kalau ada kayak gini, ngitungnya kayak gini. Contoh ya, contoh ini kita hitung dalam miliaran ya, ini contohnya. Jadi ini kredit kecil aja lah, kita nggak usah miliaran. Nilai pekerjaan untuk mengerjakan proyek 54 meter persegi ini ya, kali 3.200.000 ketemu 172.800.000. Nah, sistem pembayarannya ini adalah ansam. Progres fisik 0, si nasabah itu dapat DP 15%, kemudian fisiknya 30 dibayarkan 10%, kemudian pada saat progresnya 50 dibayarkan 20%. Padahal fisiknya udah 75 dia dapat lagi 25, kemudian fisik 100% dia dapat 25. Tapi masih ada sisa 5% yang akan dibayarkan setelah masa pemeliharaan ini selesai. Ini contoh sederhana ya. Kemudian dari contoh itu bisa kita hitung besarnya kredit modal kerjanya. Jadi ada yang ketentuan bahwa untuk modal kerja ini bisa dihitung yang tadi di ketentuan awal itu ada termin itu bisa dihitung dari termin pertama plus termin kedua atau termin yang terbesar ya. Kalau kita lihat dari di sini terbesar itu adalah 25%. Termin pertama tadi adalah 10%. 10%. Jadi 10% kali 25 berarti 35%. Ya, kali nilai proyeknya adalah 172.800. Kurangi pajak, kurangi keuntungan, dikurangi lagi uang muka. Uang mukanya tadi adalah 15% ya dari proyek. Dari perhitungan itu akan ketemu modal kerja untuk model pertama itu 3.968.000 ya. Kalau model kedua ya, itu jadi kita nggak mau pakai termin 1 plus termin yang terbesar gitu ya, ditambah termin, tapi kita menggunakan maksimum aja lah, kita pakai yang 65%. Jadi T-nya ini
adalah 65% kali nilai proyeknya 1.7.800 kurangi 10% dari ini, kurangi 10% dari ini, kurangi lagi UMK ini 15% dari ini, ya. Akhirnya ketemu 37.152 ribu. Jadi nasabah itu bisa dikasih kredit sebesar ini atau sebesar ini. Kemudian contoh, ya, kita udah belajar tentang bagaimana cara menghitung kebutuhan modal kerja untuk kontraktor, untuk ekspor, untuk kemudian untuk modal kerja yang biasa, yang ini ya, baik itu musiman maupun yang biasa. Selanjutnya kita akan membuat bagaimana membuat proposal kredit, atau paling enggak kita sebagai auditor bagaimana membaca proposal kredit. Karena kalau kita sebagai audit kredit, kalau kita nggak bisa membaca kan repot, ya. Jadi kita hari ini akan belajar bagaimana cara membaca analisa kredit. Di proposal ini kita akan ketemu namanya tujuan, ya. Tujuan dari nasabah mengajukan kredit. Tujuan diberikan kredit misalnya untuk investasi, pembangunan pabrik, pakan ternak, untuk modal kerja, pembelian bahan baku, untuk investasi, beli kendaraan, operasional, untuk investasi, beli mesin, dan lain sebagainya. Jadi apabila calon nasabah itu sudah mempunyai fasilitas, juga kita harus sebutkan jumlah fasilitas yang dinikmati selama ini berapa, nilainya berapa, jenisnya apa aja, kualitas kreditnya bagaimana, kolektivitasnya bagaimana, jangka waktu kreditnya bagaimana, dan lain sebagainya. Sehingga informasi-informasi tersebut dibutuhkan terutama bagi manajemen sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kemudian susunan pengurus. Ya. Susunan pengurus itu berisi tentang key personnya, yang terutama kita butuhkan itu siapa sih key personnya, gitu ya. Bagaimana pengalaman mereka dalam menjalankan usahanya. Apakah mereka, para key person atau pengurus atau pihak manajemen itu mempunyai pengalaman yang memadai untuk menjalankan usahanya. Kemudian kegiatan, ya, kegiatan usahanya, hal-hal yang perlu diberikan, ya, atau yang perlu kita periksa di kegiatan usaha ini, terutama mengenai siklus usaha perusahaan dari saat pembelian persediaan sampai dengan penjualan barangnya, model pembeliannya maupun pembayaran kepada suppliernya, ya, bagaimana penyerahan barangnya dan sebagainya. Kemudian kalau ini sifatnya adalah pabrikasi, kita juga harus mengecek kapasitas produksi, mesin terpasangnya bagaimana. Kemudian jumlah penjualan ini yang sangat penting pada suatu periode tertentu, ya. Kemudian perkembangan usaha nasabah selama ini, ya, dan bagaimana rencana jangka pendek dan jangka panjangnya, ya. Kemudian strategi apa yang mereka akan dipakai untuk mencapai merealisasi tujuan jangka panjangnya. Kemudian bagaimana sih pangsa pasarnya, apakah selama ini nasabah sebagai follower atau leader di di pasarnya. Kemudian selanjutnya adalah hubungan dengan bank.
hubungan dengan bank ini sangat penting. Yang perlu kita ketahui tentang rekening koran dari nasabah itu. Data rekening koran itu sangat penting, ya, sangat penting karena kita perlu menganalisa. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang ya, nasabah itu tidak diminta untuk rekening-rekening di bank lain, terutama pada saat nasabah ini sudah lama menjadi nasabah di bank kita. Padahal dengan penyerahan rekening koran di bank lain ini, selain dipakai untuk memverifikasi tentang volume penjualan, juga bisa digunakan untuk mendeteksi aliran dana pencairan kredit. Karena kalau dari bank kita tentu kita udah tahu penggunaannya biasanya digunakan untuk apa. Tapi ada kalanya kalau nasabah ini akan melakukan set streaming, biasanya dia kredit itu dicairkan, kemudian di transfer ke rekening dia di bank lain. Nah, dari bank lain ini baru mereka bebas menggunakan fasilitasnya. Ya. Bisa juga kalau dia ada pihak dari bank kita yang kurang baik, bisa juga mereka mengambil uangnya dan ditransfer ke rekeningnya orang kita yang ada di bank lain juga, sehingga fee yang diberikan oleh nasabah terhadap orang kita ini tidak terdeteksi karena mereka mainnya di tempat bank lain. Bisa juga dia dari bank kita kemudian transfer lagi baru masuk ke rekening dari karyawan bank. Dari hubungan bank ini juga perlu diuraikan juga tentang aktivitas yang mutasi rata-rata debitnya, rata-rata kreditnya. Kemudian hubungan nasabah itu juga perlu diuraikan mengenai berapa lama bank telah berhubungan dengan nasabah, berapa besar fasilitas kreditnya, baik cash loan maupun non cash loan, bagaimana kolektibilitasnya, dan lain sebagainya. Kemudian analisa laporan keuangan. Ini yang telah kita bahas di pertemuan kedua. Data keuangan yang disajikan dalam spreadsheet setiap pengajuan fasilitas kredit harus selalu diperbarui dari waktu ke waktu. Di dalam proposal kredit harus juga menyajikan ringkasan keuangan seperti aspek likuiditas, aspek solvabilitas maupun rentabilitas dari usaha debitur yang kita analisa atau yang dianalisa teman-teman bagian analis kredit, baik itu terhadap usulan baru maupun tambahan atau perpanjangan. Kemudian bagaimana potensi resikonya ya atas pemberian fasilitas kreditnya dan bagaimana usaha-usaha yang dilakukan dan bagaimana mitigasinya. Kemudian tentu di dalam proposal kredit ini tidak disajikan secara detail tentang kertas kerja dari analisa keuangan yang disampaikan dalam proposal kredit ini adalah garis besarnya ya. Nah, dari garis besar ini kalau kita sebagai auditor yang perlu kita perhatikan misalnya tentang leverage. Leverage ini adalah struktur modalnya ya. Kemudian net operation profit ya, laba operasional. Ini dikaitkan dengan kemampuan dia membayar baik itu untuk bayar bunga atau pokok dan bunga. Jadi net operation profit ini dibagi payment ya, financial paymentnya itu berapa kali gitu ya. Kemudian di sini juga di dalam highlight ini juga ada disebutkan tentang perputaran dari AR DUH, kemudian inventory DUH, ada AP DUH, kemudian ada AE. AE itu accrue
expense, biaya segera dibayar dalam hari ya. Nah, kalau biasanya nasabah itu kalau ingin kreditnya besar, biasanya sebelum kredit itu diajukan, mereka pinjamannya atau AP dohnya ini dikecilin ya. Jadi ini dilunasin dulu. Kemudian AR sama inventory doh ini dibesarin sehingga modal kerjanya besar. Dengan modal kerja besar ini dia bisa mengajukan fasilitas. Kemudian ini juga ada info ya, di bawah ini ada AR, ARDOH ya, di dalam berapa kali ini ya. Kemudian ada inventory, ada AP dan AEDOH. Ini sebenarnya fungsinya juga sama. Ini untuk menghitung perputaran per hari, per hari ini perputaran berapa kali. Jadi komponen-komponen ini digunakan untuk menghitung WINIT ya. Kemudian selanjutnya ya, untuk dari data di atas tadi bisa dihitung WINIT-nya ya. WINIT-nya berapa sih ya, dengan menghitung WINIT itu adalah AR plus inventory kurangi AP plus AE ya. Jadi persediaan ditambah piutang dikurangi dengan utang dagang ditambah dengan biaya segera dibayar, itu akan ketemu WINIT ya. Kemudian kewajiban debitur menyediakan dana sebesar 20% dari total kebutuhan. Baru kalau nasabah itu sudah mendapat fasilitas dari bank lain atau ya bank kita, ya, baru kita kurangkan lagi ya. Baru ketemu berapa persen jumlah kebutuhan tambahannya, baru kita biayanya berapa persen. Nah, yang kedua ini kalau kreditnya investasi ya, kreditnya investasi ini kita akan menghitung jumlah kebutuhan pembiayaannya, jumlah nilai proyeknya berapa, kemudian kewajiban dia menyediakan dana sendirinya berapa. Biasanya kalau untuk kredit investasi ini biasanya bank membiayai sebesar 70%. Jadi total proyeknya 100% kurangi 30%, kita membiayai 70% dari nilai proyek. Kemudian dan lain sebagainya, ini di bawah ini hanya rata-rata mutasi debit, mutasi kredit, ini dipakai untuk mengecek ya, selama ini mutasinya disalurkan di kita apa enggak ya. Atau kalau memang itu di kita berapa persen disalurkan melalui kita, ini juga akan bermanfaat untuk mengecek tentang benar nggak sih sales yang mereka laporkan di kita itu nilainya sebesar itu. Kita bisa hitung dari sini rata-rata mutasi kreditnya. Kemudian selanjutnya adalah tentang jaminan ya, jaminan kredit. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah apakah nilai pasar dari kredit jaminan yang mereka berikan ini bagus tidak ya. Kemudian nilai likuidasinya cover tidak dari fasilitas yang mereka berikan. Barangnya itu marketable atau tidak. Zamannya yang harus diasuransikan sudah diasuransikan tidak. Ini sebagai auditor kita akan memeriksa itu. Jangan sampai bangunannya bagus tapi pasarnya nggak ada. Ini pada saat kredit bermasalah kita sulit untuk melakukan penjualan sehingga kerugian pasti sudah ada di depan mata. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Pada saat kita mengecek proposal kredit, kita akan membaca tentang kesimpulan dan rekomendasi. Di kesimpulan itu harus menjelaskan tentang risiko
yang bakal dihadapi jika nasabah itu diberikan fasilitas. Sedangkan untuk kredit imitasi itu juga perlu dijelaskan mengenai potensi risiko yang akan dihadapi oleh debitur dan bagaimana mitigasinya. Kemudian di dalam proposal pada akhirnya itu juga harus menggambarkan, kesimpulannya itu harus menggambarkan 5C dan 7P dari debitur atau calon debitur. Kemudian bagaimana mengeliminasi potensi risiko dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan membaca tentang alasan kenapa analis itu merekomendasikan agar fasilitas kredit itu atau nasabah itu diberikan fasilitas kredit. Oke, teman-teman, hari ini kita belajar tentang proposal kredit, yaitu kredit modal kerja. Kita menghitung berbagai contoh modal kerja. Semuanya ini kita perlu mengetahui untuk mengetahui apakah kredit yang diberikan itu atau nasabah yang diberikan itu layak untuk usahanya itu dibiayain. Kemudian berapa sih fasilitas kredit yang layak diberikan, terjadi overfinance atau enggak ya. Overfinance atau enggak itu bisa kita hitung dari hasil perhitungan kebutuhan modal kerja. Kebutuhan modal kerjanya itu berapa, nilai pinjaman yang diberikan itu berapa. Kemudian kemampuan membayar seperti saya jelaskan tadi bisa dihitung dari rasio kalau itu NOPAT atau NOP atau earning after tax plus depresiasi dibagi dengan total financial payment atau financial payment itu bisa berupa bunganya saja kalau fasilitasnya itu dalam bentuk pinjaman rekening koran, tapi kalau sifatnya itu pinjamannya mengangsur, maka financial payment itu berupa total kewajiban bunga plus pokok selama 1 tahun. Ya. Oke, teman-teman, saya kira cukup sekian pembahasan tentang analisa kredit modal kerja. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman sehingga pada saat teman-teman dihadapkan atau diberikan tugas untuk memeriksa file kredit modal kerja, teman-teman sudah mampu memeriksa mereka, mampu untuk menilai bahwa oh ya si nasabah ini layak atau tidak layak, mampu menilai apakah kredit yang diberikan atau overfinance atau tidak, mampu menilai tentang kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya, kemudian juga mampu menilai jaminan yang diberikan itu aman atau tidak, mengcover nilai pinjaman atau tidak, dan semuanya itu sebenarnya terpampang di proposal kredit. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, saya informasikan lagi, silahkan subscribe di YouTube kami agar teman-teman tidak ketinggalan dalam pembahasan selanjutnya. Di pembahasan ke-6 ya. Ke-6 kita akan membahas tentang analisa kredit investasi. Sekali lagi, mudah-mudahan pembahasan hari ini bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa dan juga auditor serta teman-teman yang berminat atau belajar bareng untuk menambah pengetahuan tentang audit kredit. Oke, sampai ketemu di pembahasan tentang analisa kredit investasi. Selamat sore dan sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.